Shalom, perkenalkan nama saya Maureen Katu, mahasiswi Prodi S2 Konseling Pastoral. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi hermeneutik dalam khotbah tekstual untuk memenuhi tugas mata kuliah hermeneutik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono. Presentasi ini saya beri judul Kelegaan yang Sejati. Dalam hidup di dunia ini, kita pasti tidak terlepas dari suatu masalah atau persoalan. Masalah yang dihadapi sangat beragam, baik masalah yang menyangkut jasmani seperti sakit penyakit, ekonomi, kerjaan, rumah tangga, maupun yang bersifat rohani seperti terikat suatu dosa tertentu, misalnya perzinahan atau perselingkuhan, pornografi, perjudian online, dan sebagainya. Seperti halnya orang Israel pada zaman Yesus, di mana hidup di bawah tekanan bangsa Romawi, masih terikat dengan hukum Taurat, dan juga kesulitan hidup akibat kemiskinan dan sebagainya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan ayat ini kepada mereka, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini diterjemahkan ke dalam berbagai versi, di antaranya saya mengambil yang pertama dari New King James Version, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yang artinya adalah, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kepadamu istirahat atau perhentian." Yang kedua, saya mengambil dari terjemahan NIV, New International Version, yang berbunyi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Yang artinya adalah, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kepadamu istirahat atau perhentian." Yang ketiga, saya mengambil dari ARA, yaitu Aramaic Bible Translated, yang berbunyi, "Come unto me, all of you who labor and are forced to bear burdens, and I shall give you rest." Yang artinya adalah, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan terpaksa menanggung beban, Aku akan memberikan kepadamu istirahat atau perhentian." Konteks ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus menawarkan istirahat dan kelegaan secara rohani kepada mereka yang merasa terbebani oleh tuntutan hidup, dosa, atau beban-beban hidup lainnya. Kelegaan yang dimaksud bukan sekedar istirahat fisik, tetapi lebih kepada ketenangan atau kedamaian batin yang datang dari hubungan dengannya. Yesus mengundang semua orang yang merasa lelah dan terbebani untuk datang kepadanya, karena Dia adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Selanjutnya, saya akan mengambil komentari dari 3 tokoh teolog. Yang pertama, saya mengambil dari Eliot's Commentary for English Reader. Charles Eliot adalah seorang English pastor yang hidup di abad ke-19 yang berasal dari gereja Anglikan. "Come unto me" menurut Eliot, ini maksudnya adalah karena menyadari kepenuhan kuasa ini, anak manusia tergerak oleh belas kasihan yang tak terbatas atas mereka yang mengalami kelemahan dan kelelahan, dan menawarkan kepada mereka istirahat yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Labor and are heavy laden, yaitu mereka yang letih lesu dan berbeban berat di sini. Letih lesu itu diartikan sebagai seperti seorang pekerja yang mengalami keletihan setelah bekerja dengan berat dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberi kelegaan. Kata "aku" ditekankan dalam bahasa Yunani, dia memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh orang lain, yaitu kelegaan dari beban dosa, dari kelelahan kerja keras yang sia-sia.
Selanjutnya, saya akan mengambil dari Gill's Exposition of the Entire Bible. John Gill adalah seorang teolog, yaitu English Baptist pastor, yang hidup di abad ke-17, yaitu seorang yang beraliran Calvinis. Menurut Gill's Exposition, marilah kepadaku, Kristus telah menandakan bahwa pengetahuan tentang Allah dan misteri kasih karunia hanya dapat diperoleh melalui Dia, dan bahwa Dia memiliki semua hal yang berhubungan dengan kedamaian, penghiburan, kebahagiaan, dan keselamatan manusia di tangannya, di mana dengan baik hati Ia mengundang dan mendorong jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Orang yang diundang bukanlah semua manusia, tetapi dengan batasan, yaitu hanya bagi yang mau saja datang kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, artinya jerih lelah atau kerja keras yang sia-sia, yaitu mereka yang mengeluh, dibebani dengan kesalahan dosa atas hati nurani mereka, dan ditekan dengan kuk hukum yang tak tertahankan, dan beban tradisi manusia, dan telah berjerih lelah untuk memperoleh kedamaian hati nurani dan ketenangan bagi jiwa mereka dengan mentaati hal-hal ini, tetapi itu semua tetaplah sia-sia. Mereka ini didorong untuk datang kepadanya, meletakkan beban di kakinya, memandang dan berpegang teguh dengan iman pada pribadinya. Aku akan memberi kelegaan, maksudnya di sini adalah kelegaan rohani, kedamaian hati nurani, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, melalui penerapan kasih karunia pengampunan, pandangan tentang pembenaran cuma-cuma oleh kebenaran Kristus, dan penebusan dosa sepenuhnya melalui pengorbanannya. Dan kelegaan kekal setelah ini adalah berada di pangkuan Abraham, di pelukan Yesus dalam persekutuan yang sempurna dan tak terputus dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya saya mengambil dari Benson Commentary. Joseph Benson adalah seorang Methodist minister atau pendeta dari aliran Methodist yang berasal dari Inggris yang hidup pada abad ke-17. Datanglah kepadaku menunjukkan kepada siapa ia berkenan menyatakan Bapa, dan hal-hal yang dikatakan di atas disembunyikan dari orang bijak dan pandai kepada mereka yang berjerih lelah atau letih lesu sebagaimana dapat diberikan. Datang kepada Kristus berarti memohon kepadanya dalam iman dan doa untuk berkat-berkat seperti yang kita lihat, kita inginkan. Dan aku sendiri akan memberimu dengan cuma-cuma apa yang tidak dapat kau beli, yaitu istirahat dari kesalahan dan dosa-dosa melalui pembenaran, dan dari kuasa dosa melalui pengudusan. Istirahat dari rasa murka Allah dan hati nurani yang menuduh, istirahat dari semua kasih sayang duniawi, kekhawatiran dunia yang sia-sia, kegelisahan dan kerja keras, dan istirahat di tengah-tengah kesengsaraan, pencobaan, dan masalah hidup dalam keyakinan penuh bahwa segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikanmu, dan bahwa meskipun di dunia kamu mungkin mengalami kesengsaraan, tetapi di dalam aku kamu akan memiliki kedamaian. Manusia diundang untuk memikul kuk dan beban Kristus. Kekristenan ketika dianut dalam iman dan kasih dan dimiliki dalam kehidupan dan kuasanya akan memberikan ketenangan bagi jiwa. Konteks ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus sebagai juru selamat mengajak manusia untuk datang kepadanya dan menawarkan kedamaian, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus baru saja mengecam kota-kota yang tidak bertobat karena kejahatannya. Di sini juga Tuhan Yesus mau memperkenalkan bahwa Ia adalah juru selamat dengan mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Berikutnya saya akan menjelaskan parsing dari ayat ini.
Ayat ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, berbunyi, Deute pros me pantes, hoi kopiontes, kai peportis menoi, kago anapauso himas. Yang artinya di dalam bahasa Inggris adalah, Come to me all those toiling and being burdened, and I will give rest to you. Marilah kepadaku, dalam bahasa aslinya yaitu deute, bentuknya adalah verb imperatif second person plural. Pros merupakan preposition, me merupakan possessive pronoun accusative first person singular, yaitu artinya menuju aku, yaitu Yesus yang adalah sebagai tujuan, merupakan bentuk perintah kepada orang banyak atau ajakan atau undangan dari Yesus untuk mendekat secara pribadi dengan kepercayaan iman dan hubungan pribadi dengan Dia. Ini merupakan pilihan aktif. Ajakan ini tidak bersifat memaksa. Berikutnya, letih lesu dan berbeban berat mengacu pada mereka yang mengalami kelelahan secara fisik dan emosional atau kelelahan spiritual. Beban berat adalah beban yang dibawa secara fisik atau kelelahan setelah bekerja keras, dan beban secara spiritual dalam arti dosa, perasaan bersalah, atau tekanan emosional. Letih lesu dan berbeban berat dalam bahasa Yunani yaitu kopiontes merupakan verb present participle aktif vokatif masculine plural yang merupakan aksi yang sedang berlangsung terus-menerus, yaitu merasa kelelahan yang amat sangat atau feel fatigue karena bekerja keras atau hard labor. Beban berat adalah peportismenoi, merupakan verb perfect participle middle of passive vocative masculine plural, artinya adalah load up atau overburden. Beban yang dibawa secara fisik atau kelelahan setelah bekerja keras, dan beban secara spiritual dalam arti dosa, perasaan bersalah, atau tekanan emosional. Aku akan memberi, yaitu kago, artinya adalah aku yang merupakan nominatif first person singular, yaitu Tuhan Yesus, adalah suatu janji dari Yesus menggambarkan otoritas dan kuasanya untuk memberikan kelegaan. Kelegaan yang adalah anapauso merupakan verb future indicative aktif first person singular, artinya aksi yang akan terjadi yang merupakan kepastian, yaitu janji Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Bukan hanya secara fisik, tapi kedamaian yang dalam, pembaruan spiritual dan emosional, seperti hari Sabat yang adalah hari perhentian yang benar-benar hanya bisa didapat di hadirat Tuhan. Latar belakang Matius 11 ayat 28 dengan lebih rinci, khususnya dari pandangan historis, budaya, dan teologis yang relevan dengan konteks ayat ini adalah latar belakang historis. Ketika pada zaman Yesus, ayat ini ditulis dalam konteks abad pertama Masehi, ketika bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi, kehidupan sehari-hari penuh dengan tekanan, pajak yang berat, kemiskinan, dan ketidakpastian politik. Secara religius, banyak orang Yahudi berada di bawah sistem hukum Taurat yang ketat, yang diterapkan oleh kelompok seperti Farisi. Hukum ini awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, seringkali menjadi beban karena penafsiran yang rumit dan jumlah aturan tambahan yang begitu banyak. Audiens Yesus berbicara pada saat itu kepada orang-orang biasa, yakni petani, nelayan, dan pekerja keras yang letih lesu karena beban hidup. Mereka juga mungkin merasa berbeban berat oleh rasa bersalah atas dosa atau ketidakmampuan memenuhi standar hukum agama yang ditetapkan oleh para pemimpin agama pada saat itu.
Latar belakang dari segi budaya, konsep beban dalam budaya Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, istilah beban sering dikaitkan dengan kuk atau yoke, yaitu alat yang diletakkan di pundak sapi untuk menarik beban. Dalam konteks religius, kuk hukum Taurat bisa terasa sangat berat karena aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para nabi. Yesus dalam ayat berikutnya, Matius 11 ayat 29-30, menyebut kuknya ringan yang merupakan kontras langsung dengan beban hukum legalistik pada saat itu. Untuk keletihan spiritual, banyak orang merasa jauh dari Allah karena sistem korban dan ritual yang begitu mahal pada saat itu. Di sini Yesus menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Latar belakang teologis. Posisi dalam Injil Matius. Matius 11 terjadi setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk berkhotbah di dalam Matius 10 dan setelah ia menghadapi penolakan dari beberapa kota dalam Matius 11 ayat 20-24. Penolakan ini mungkin membuat beberapa pengikutnya merasa putus asa atau lelah. Sebelum ayat ke-28, Yesus berdoa kepada Bapa di ayat ke-25-27, menegaskan otoritasnya sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Ayat ke-28 adalah puncak dari wacana ini, di mana ia mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Kaitan dengan perjanjian lama, undangan marilah kepadaku menggemakan janji Allah dalam perjanjian lama, seperti yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 1-3, yang mengajak orang untuk datang kepada Allah demi kehidupan dan kelegaan. Kelegaan atau istirahat juga merujuk pada konsep Sabat, yaitu hari istirahat yang melambangkan pembebasan dan kedamaian dalam hubungan dengan Allah. Makna dalam konteks. Relevansinya bagi pendengar awal. Bagi orang-orang yang mendengar Yesus langsung pada saat itu, ayat ini adalah janji pembebasan dari tekanan hidup dan religiusitas yang menyesakkan. Yesus menawarkan istirahat yang bukan hanya fisik, tapi juga rohani, kedamaian batin yang berasal dari iman kepadanya. Kontras dengan pemimpin agama, pada orang Kristen masa kini, ayat ini pun tetap relevan, di mana Yesus menawarkan untuk datang padanya, bahkan bukan hanya di saat berbeban berat, tapi setiap saat kita bisa datang kepadanya melalui doa dan persekutuan pribadi dengannya, sehingga walaupun masalah yang dihadapi belum selesai, tetapi kita bisa menemukan kedamaian di dalam Dia, kedamaian yang melampaui segala akal. Ayat paralel yang mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan Matius 11 ayat 28 terdapat pada yang pertama saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua, dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31a, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang ketiga, terdapat dalam Mazmur 4 ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang Kristen mula-mula yang mendengar langsung perkataan Yesus, ayat ini adalah janji pembebasan dari tekanan hidup pada saat itu. Yesus menawarkan istirahat yang bukan hanya secara fisik, tapi juga rohani, yaitu kedamaian batin yang berasal dari iman kepadanya. Ini tentunya adalah suatu firman atau perkataan yang sangat menenangkan jiwa bagi orang Kristen pada zaman itu. Pada zaman sekarang, segala sesuatu sudah sangat berkembang, terutama di era komunikasi dan ekonomi yang sudah serba digital. Masalah yang dihadapi manusia pun semakin berkembang.
Saat ini, anak-anak usia remaja saja sudah banyak mengalami depresi dan persoalan berat, di mana hal ini sangat jarang ditemukan pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, ayat ini sangatlah relevan bagi orang Kristen saat ini, di mana Yesus menawarkan untuk datang kepadanya, bahkan bukan hanya di saat berbeban berat, tapi setiap saat kita datang kepadanya melalui doa dan persekutuan pribadi dengannya. Mengapa kita perlu beristirahat? Kalau kita ingat pada penciptaan dunia oleh Allah Bapa pun beristirahat pada hari yang ketujuh dari segala kerjanya. Oleh sebab itu, kita pun sebagai anak-anak Allah juga perlu beristirahat. Istirahat dari segala kesibukan dan kerja keras duniawi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu labor and heavy laden itu adalah kelelahan secara fisik atau emosional atau kelelahan spiritual. Contoh konkret masalah adalah baik itu masalah duniawi seperti sakit penyakit, masalah ekonomi, rumah tangga, kerjaan, maupun masalah dalam kehidupan rohani kita seperti misalnya terikat dalam suatu dosa atau kejahatan tertentu. Contoh misalnya pasti kita punya masalah dalam pekerjaan dengan rekan kerja. Untuk yang berkuliah mungkin punya masalah dalam kuliah, seperti misalnya tugas-tugas yang begitu berat sehingga menyebabkan kita stres, atau masalah ekonomi misalnya karena di PHK atau kehilangan pekerjaan, sehingga mengalami kesulitan ekonomi seperti harus membayar kontrak rumah atau tagihan-tagihan dan lain sebagainya. Selain itu, masalah yang menyangkut kerohanian, umpama terikat dengan dosa tertentu, misalnya ada yang terikat judi online, pornografi, dan lain sebagainya. Semua masalah di atas tentunya kerap dialami umumnya manusia, termasuk orang Kristen. Sebagai mahasiswa jurusan konseling pastoral, kami diharapkan bisa membawa dampak dan membantu mengatasi problem manusia yang terjadi dalam hal meringankan masalah kehidupan yang dihadapi. Selain itu, juga membantu membawa manusia kepada kehidupan kekal, di mana bisa meyakinkan kalau masalah yang dihadapi di dunia itu bersifat hanyalah sementara. Kalaupun tidak bisa diselesaikan sementara kita hidup di dunia ini, asalkan jangan sampai kita melakukan kesalahan sehingga kita tidak bisa memasuki langit baru dan bumi yang baru. Kesimpulan dari ayat ini adalah Matius 11 ayat 28 adalah suatu ajakan dari Tuhan Yesus untuk siapapun boleh datang kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang tertekan, baik oleh keadaan hidup maupun oleh sistem religius yang kaku. Ia menawarkan solusi yang radikal pada zamannya. Kelegaan dan kedamaian melalui hubungan pribadi dengannya, bukan ketaatan buta pada aturan. Ayat ini mencerminkan sifat kasih dan belas kasihan Yesus, sekaligus otoritasnya sebagai pemberi istirahat sejati. Tuhan Yesus akan menjanjikan kelegaan dan kedamaian batin yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Matius 11 ayat ke-28 hendaknya bisa menjadi pegangan atau kekuatan ketika kita menghadapi suatu persoalan. Datanglah pada Yesus karena ajakannya itulah merupakan solusi bagi masalah kita. Kedamaian, ketenangan, dan kelegaan yang sejati bisa kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah presentasi dari Matius 11 ayat yang ke-28. Kiranya boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.